Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini kami akan mengumumkan nama-nama para tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan terkait dengan perkara yang sudah juga kami umumkan terkait dengan adanya dugaan korupsi, pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Nanti akan disampaikan konstruksi perkara ini secara lengkap tentunya dan juga pasal-pasalnya. Dan sore hari ini hadir selain dari KPK juga ada Pak Alexander Zulkarnain, Inspektur Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep Guntur. Seperti biasa nanti setelah dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara ini, kami persilahkan 3 orang penanya untuk satu sesi saja, saya kira cukup terkait dengan perkara ini, dan juga nanti bisa kami beri kesempatan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh KPK, tapi nanti difokuskan lebih dahulu terkait dengan perkara ini tentunya. Baik, kami silahkan Pak Asep untuk membacakan poin-poin dimaksud, setelahnya nanti dilanjutkan oleh Pak Alexander Zulkarnain juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan perkara ini oleh KPK. Kami silakan. Terima kasih Pak Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Ali, Pak Jubir. Yang saya hormati Pak Alex Zulkarnain, Inspektur Bidang Investigasi dari Kementerian Keuangan, dan rekan-rekan sekalian, para rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pointers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo Kertosono, SOKER, pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Sebelum saya membacakan, izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Keuangan, karena ini membuktikan dengan kehadiran Pak Alex di sini, kami bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kami lanjutkan. Kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembayaran restitusi pajak pembangunan jalan tol Solo Kertosono pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Atas hasil pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pihak pemberi, yaitu Saudara TA, swasta. Beliau merupakan kuasa Joint Operation PT Wika dan PT PP serta CRBC. Kemudian pihak penerima, yaitu Saudara AR, selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Kemudian yang kedua Saudara SHR, swasta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Agustus hari ini
sampai dengan 24 Agustus 2022. Dengan ketentuan sebagai berikut, Saudara TA ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, kemudian Saudara AR ditahan di rutan KPK pada Kapling C1, dan Saudara SHR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Terkait dengan konstruksi perkara, dapat disampaikan sebagai berikut bahwa Joint Operation atau JO antara CRBC, PT Wika, dan PT PP sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Sekitar Januari 2017, Joint Operation CRBC, PT Wika, dan PT PP mengajukan adanya restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak untuk tahun 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Saudara AR selanjutnya ditunjuk sebagai salah satu dari tim pemeriksa dengan posisi sebagai supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari Joint Operation CRBC, PT Wika, dan PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian sekitar Agustus 2017, Kantor Pelayanan Pajak Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa pajak, yang tadi supervisornya adalah Saudara AR. Merespon surat pemberitahuan tersebut, Saudara Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP menunjuk Saudara TA sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak Joint Operation CRBC, PT Wika, PT PP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. Dari keseluruhan restitusi pajak senilai 13,2 miliar yang diajukan, diduga ada inisiatif dari Saudara TA untuk memberikan sejumlah uang kepada Saudara AR dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui. Saudara AR kemudian menyetujui keinginan Saudara TA dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10% atau sekitar 1 miliar. Terkait pemberian uang, Saudara AR kemudian memperkenalkan Saudara SHR selaku orang kepercayaan Saudara AR kepada Saudara TA dan meminta Saudara TA agar nantinya menyerahkan uang melalui perantara Saudara SHR. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung dari Saudara TA ke Saudara AR, tapi melalui Saudara SHR. Dan tempat penyerahannya dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2018, Saudara TA menghubungi Saudara AR untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan istilah apelnya kroak. Ya, ini ada istilah baru nih, apelnya kroak. Gitu. Ya, ini. Di mana dari total permintaan 1 miliar oleh Saudara AR, Saudara TA baru bisa menyanggupi senilai 895 juta rupiah. Nah, makanya ada apelnya kroak, tidak utuh gitu ya. AR sempat meminta dan mengarahkan TA agar penyerahan uang 895 juta melalui SHR dilakukan di kantor pusat Dirjen Pajak Jakarta, namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan, dan uang tersebut kemudian diterima oleh Saudara AR melalui Saudara SHR. Atas perbuatannya, maka terhadap Saudara TA maupun Saudara AR dan Saudara SHR
disangkakan melanggar sebagai berikut. Saudara TA sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saudara AR dan Saudara SHR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK selanjutnya mengapresiasi kerjasama dengan tim Direktorat Jenderal Pajak dalam penanganan perkara ini. Kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam mendorong perbaikan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang seharusnya dikelola secara profesional sebagai pembiayaan utama pembangunan nasional. KPK berpesan kepada petugas pajak yang diberi amanah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya melalui modus-modus korupsi dengan mengambil hak negara ataupun wajib pajak yang telah memberikan kontribusinya kepada negara. Reformasi sistem perpajakan harus diikuti dengan peningkatan integritas para pegawainya agar tujuan perbaikan tata kelola perpajakan dapat terselenggara dengan baik, bersih dari korupsi, dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang telah membacakan beberapa poin dimaksud. Pada prinsipnya ada 3 orang sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Sebentar Mas Mario, karena kita beri kesempatan kepada Pak Alexander Zulkarnain untuk menyampaikan beberapa hal juga terkait dengan penanganan perkara ini oleh KPK. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kami sangat prihatin dan menyesali adanya dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pegawai DJP. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap pegawai telah dibekali dengan kode etik, kode perilaku, dan kami menjalankan kerangka kerja integritas yang jelas tidak mentolerir tindakan seperti itu. Kedua, Kementerian Keuangan mengapresiasi dan menghargai serta mendukung sepenuhnya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Bidang Investigasi yang telah bersama-sama bekerja untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Mengingat pentingnya peran pajak, maka peran pengawasan internal juga penting. Unit Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Bidang Investigasi tidak sungkan-sungkan memproses pelanggaran disiplin, kode etik untuk menjaga integritas organisasi dan membantu optimalisasi penerimaan negara. Keempat, penanganan yang sedang dilakukan KPK terkait kasus ini merupakan tindak lanjut kasus yang sudah cukup lama yang terjadi di tahun 2017, sehingga bukan merupakan kasus yang baru saja terjadi. Dan secara internal kami telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hasilnya terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Kelima, kami berkomitmen untuk terus mendukung perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak melalui reformasi perpajakan yang sedang dijalankan. Berbagai program reformasi di Kementerian Keuangan dan DJP terus digulirkan yang terkait dengan perbaikan dan pengembangan di bidang SDM, organisasi, IT, basis data, proses bisnis, serta penyempurnaan regulasi perpajakan. Namun demikian, demi menjaga DJP yang bersih dari korupsi, kami juga mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai DJP.
Apabila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, segera laporkan kepada kami melalui whistleblowing sistem Kementerian Keuangan di www.wise.kemenq.go.id atau melalui kering pajak 1500200 atau di email pengaduan@pajak.go.id. Ketujuh, kami memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang terus konsisten melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alexander Zulkarnain. Berikutnya kami beri kesempatan 3 orang penanya. Oke, 1. Saya beri kesempatan 1 lagi, jadi 3 orang, atau nanti ya setelahnya. Oke, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan tadi dari keterangan Pak Dir tadi, belum disampaikan bahwa dari nilai pajak 13, sekian tadi, kemudian dengan adanya pemberian suap itu, dampak atau tindak lanjutnya seperti apa? Misalkan dengan diberikannya 1M, atau dia cuma bayar 3M atau apa, ini dampaknya apa? 1. Terus kedua, ini kan baru di level supervisor dalam hal pengawas atau pemeriksa pajaknya. Ini mungkin buat Pak dari Pak Alex, ini kan baru levelnya baru supervisor. Bagaimana kita sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pembelajaran Angin Prayitno, itu levelnya udah cukup mantep. Dan jelas berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan yang mantep. Bang Panin, John Lim, Baratama, itu kan jelas. Lalu bagaimana dari tahun ke tahun ini yang model begini ini, bagaimana? Apa badannya perlu ditempel CCTV misalkan? Ataukah Kementerian Keuangan dan KPK sudah melakukan kerjasama misalkan untuk memberikan pendidikan di level konsultan pajak? Karena ini tipis, niatnya ini dimulai dari siapa? Pegawai atau pengawas pajaknya kah atau konsultan pajaknya, agar terjadi ketika ditindaklanjuti tidak terjadi lebih dulu zina mata. Ini kan zina mata terus, matanya aja diborgol. Bagaimana supaya tidak terjadi zina mata dalam pengurusan pajak ini? Ini kan kelihatan baru ini level supervisor, berarti berurusannya baru level segitu. Bagaimana kemudian KPK dan Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak ini bisa mengetahui bahwa awal niat itu dari mana? Artinya bahwa bersentuhan dengan konsultan pajak, ada nggak KPK memikirkan bagaimana program pencegahan untuk melakukan pencegahan yang sama di level konsultan pajak? Sama kayak kita biro jasa SIM lah. Kita ngurus SIM 300.000, kita nggak mau tahu, pokoknya jadi. Nah biro jasanya kan ngasih ke loket ini, ngasih loket itu, ngasih loket ini sederhana. Tapi itu yang dilegalkan. Sama begitu juga dengan pajak, kalau dengan konsultan. Coba ini PR buat 2 lembaga agar tidak ini menjadi semacam kasus yang berlarut-larut. Ya, oke, untuk yang tadi kan dampak sama bagaimana ke depan program KPK dengan ini. Nah, satu lagi buat Pak Alex atau KPK, apakah orang atau wajib pajak yang dari dulu telah pernah melakukan tindak pidana suap atau percobaan penyuapan, diberikan tanda misalkan. Di sini ada Wika, ditandain nggak? Terus sebelumnya ada ini sebagai warning bagaimana ini bisa mereview, mengevaluasi apakah wajib pajak tersebut masih mendarah daging soal gen niat korupsinya. Itu maksud saya itu menjadi wilayah-wilayah yang bisa jadi pengerjaan 2 lembaga ini, karena ini tidak mungkin seperti ini terus gitu loh, karena bicara soal pendapatan negara. Satu lagi Mas Ali, ya untuk mungkin Pak Asep nih, saya coba bertanya soal barusan tadi saya mewawancarai Kepala BPK di Pemkab Bogor, menyatakan penyidik meminta seluruh keuangan Pemkab tersebut. Sebenarnya buat apa terkait BPK ini? Ini kan soal BPK, ini penyuapan WTP dan segala macam. Terus satu lagi, kemarin jam 9:30, jam 11, saya juga mewawancarai Kepala
Kabak Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI HIPI Hidupati namanya. Itu udah pemeriksaan kali kedua. Sebelumnya diperiksa pada tanggal 14 Juni 2022 dan tadi malam. Nah, ini terkait pengadaan apa? Ketika saya tanya, dia hanya mengatakan bahwa ini adalah pengadaan di DPR MPR. Yang sebelumnya Sri Lestari, Kabak Pengadaan Barang dan Jasa DPR Setdijen DPR RI mengatakan bahwa benar pengadaan gordeng, tapi periodenya bukan periode yang kemarin dibatalkan, tapi periode sebelumnya. Oke, Mas Mario, cukup ya. Makasih. Silakan yang di belakang, Mas. Saya Hanafi dari Detikcom. Yang pertama saya mau nanya soal kasus ini, Pak. Ini kan Wika sama PP itu terkait dengan BUMN. Apakah ada pihak-pihak petinggi yang lebih dari Bapak yang kuasa joint operation ini ikut terlibat? Karena mereka kan perusahaan yang punya hierarki gitu, Pak. Selanjutnya yaitu tadi Pak Alex Zulkarnain sempat bilang bahwa ini sudah lama gitu. Upaya konkret pencegahan yang paling nyata yang sudah dilakukan Inspektorat Bapak seperti apa gitu? Yang paling nyata, yang paling terlihat gitu. Nah, sebenarnya berapa banyak yang sudah ditindak? Apakah sebelum penyidikan KPK ini sudah pernah ketahuan internal atau apa? Itu ditindaknya seperti apa? Cukup, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Hanafi. Terakhir, ada lagi? Saya beri kesempatan di belakang. Ada ya? Oke, silakan Mas Jamal ya. Selamat sore, Pak. Saya Jamal dari Ermol. Satu aja pertanyaan Pak untuk Pak Alexander. Gimana pencegahan dari Kemenkyu terkait kasus suap pajak ini? Karena kan sebelumnya itu bulan lalu ramai Pak hashtag stop bayar pajak. Dengan adanya kasus suap ini lagi kan membuat masyarakat berpikir lagi, buat apa bayar pajak gitu. Ujung-ujungnya dikorupsi, disuap. Baik, cukup itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Jamal. Saya sudah 3 orang penanya. Kami Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Mas Mario. Ini terkait dengan tindak lanjutnya seperti apa gitu. Ini kan ada 13,2 miliar itu restitusi yang diajukan oleh pihak perusahaan ke negara gitu ya. Begini Mas Mario, jadi ini peristiwa ini kebetulan kita bisa mencegatnya gitu ya, bisa ketahuannya itu saat itu berlangsung gitu ya. Saat itu berlangsung. Jadi ini belum ada diputuskan. Jadi ketika saudara-saudara yang ada di belakang ini, para pelaku ini melakukan bargaining atas kemauan mereka sendiri. Nah, ini ketahuan sehingga itu bisa dicegah. Sehingga belum terjadi kerugian, artinya dari 13,2 miliar ini itu belum ada deal, ya belum ada deal berapa yang harus dibayar. Nah, ini mungkin nanti lebih lanjut bisa dijelaskan oleh Pak Alex. Ya, alhamdulillah negara tidak dirugikan, untuk pencegahannya bisa lebih cepat. Ini merupakan hasil dari koordinasi antara kami dengan pihak Kementerian Keuangan. Kemudian juga terkait dengan masih dari Mas Mario, bagaimana kelanjutannya ini dengan rekan-rekan, karena ini berulang gitu ya Mas Mario. Nah di KPK sendiri apabila telah selesai melaksanakan penyidikan maupun telah inkrah kasusnya, itu kita dari penyidikan itu memberikan nota dinas itu ke bagian pencegahan, di mana ada modus-modus seperti ini nanti oleh bidang pencegahan itu akan dijadikan sebuah formula untuk dilakukan edukasi
Jadi jangan sampai nanti misalkan di BUMN itu terjadi lagi. Jadi itu yang dilakukan oleh KPK sendiri. Ya seperti itu. Jadi modus-modusnya seperti apa sehingga nanti dilakukan upaya-upaya oleh bagian pendidikan, ya, Dikmas seperti itu. Nah, nanti bahannya itu dari penindakan seperti itu. Nanti mungkin kalau dari sisi BUMN-nya dalam hal ini atau dari sisi kementerian lembaganya bisa nanti dijelaskan oleh Pak Alex. Kemudian terkait dengan masalah BPK maksudnya di Pemkab Bogor itu ya Pak ya? Menyerahkan seluruh dokumen terkait keuangan. Ini kan kasus Bogor ini kan terkait soal dugaan suap WTP atau iya. Dan kemudian ada pengembangan. Iya. Itu sebenarnya apa? Artinya bahwa kepentingan dari pemeriksaan yang berkali-kali terhadap kepala BPA Oh begini, Mas Mario. Jadi di dalam penanganan tindak pidana korupsi, satu perkara itu bisa menjadi pintu masuk. Kita bisa menemukan tindak pidana korupsi lainnya pada saat proses penyidikan. Sehingga nanti ada yang tadi juga disampaikan oleh Mas Mario, itu pengembangan penyidikan. Jadi kita bisa melihat apakah ada pengembangan kasus tindak pidana korupsi lain, sehingga kita bisa meminta keterangan sekali atau dua kali kepada para saksi untuk kasus yang lainnya yang kita temukan di penyidikan seperti itu. Kemudian tadi juga ada disampaikan oleh Mas Mario terkait dengan masalah yang di DPR ya Pak ya. Sepertinya itu mungkin perkaranya masih di penyelidikan Pak Mas Mario, jadi belum bisa kami sampaikan di sini. Demikian kalau untuk yang DPR. Oh, yang Mas Hanapi ya? Baik, kita lanjutkan ke Mas Hanapi. Ini kan Mas Hanapi menyampaikan, ini ada Wika, kemudian PP ya, BUMN gitu ya. Apakah para petingginya gitu ya, itu terlibat juga atau tidak? Nah itu sedang, pertanyaan itu juga sedang kita dalami di dalam ini. Sambil nanti melaksanakan penyidikan, seperti ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mario, kita juga akan melakukan atau mencari informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Apakah ini murni dilakukan inisiatif sendiri oleh para tersangka yang ada di Cukup ya, Mas Mario, Mas Hanapi? Ya, terima kasih Pak Asep. Berikutnya Pak Zulkarnain. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menekankan ke apa saja pencegahan yang sudah kita lakukan di Kementerian Keuangan. Kita sudah menjalankan apa yang dinamakan kerangka kerja integritas, dan itu berlaku di seluruh Kementerian Keuangan. Itu ada 4 pilar setidaknya. Pertama, regulasi. Regulasi kita sudah punya kode etik, kode perilaku, pedoman-pedoman, SOP dan sebagainya yang menjaga supaya integritas itu terjaga. Kedua, secara struktur. Struktur kita sudah menetapkan model 3 lini pertahanan. Pertahanan pertama yaitu manajemen di lini bisnis. Yang kedua, kita punya unit kepatuhan internal. Itu mengawasi pegawai di masing-masing kantor itu sudah ada. Nah, kemudian model lini pertahanan ketiga itu kami di Inspektorat Jenderal, ada inspektur yang khusus mengawasi pajak, dan juga ada saya, inspektur yang melakukan investigasi. Kemudian dari proses penegakan penegakan integritas ini, kerangka kerja integritas ini ada 4 proses, yaitu pencegahan. Pencegahan kami bekerja sama dengan Deputi Pencegahan KPK sangat erat. Banyak upaya-upaya, baik sosialisasi, proyek yang besar sepertinya dengan KPK SPI, Pak. Survei penilaian integritas.
Itu kita lakukan terus sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh integritas di Kementerian Keuangan dan juga beberapa KL karena itu proyek dari KPK. Kemudian yang kedua proses adalah deteksi. Deteksi kita juga bekerja sama juga dengan KPK. Kasus ini kita bekerja sama sejak awal ya Pak Asep. Sejak awal kita sudah bekerja sama antara Inspektorat Jenderal, Inspektur Bidang Investigasi, ada unit kepatuhan internal, ini Bapaknya ada di sini, dari unit kepatuhan internal, dan juga KPK. Kita bersama-sama melakukan deteksi dan juga respons dalam mengungkapkan kasus ini. Kemudian dimonitoring nanti sampai kasusnya seperti apa. Respon juga termasuk adalah segera kita memberikan sanksi hukuman disiplin kepada yang bersangkutan secara cepat dan keras menurut kami, karena itu adalah hukuman yang paling berat. Kan hukuman ringan, sedang, berat, ini sudah dikenakan oleh kami hukuman disiplin berat. Nah, itu berarti berjalan. Respon kami cepat, tidak nunda-nunda lama, setahun lagi atau 2 tahun lagi. Begitu kita menemukan, sudah bukti-bukti cukup, kita jatuhkan sanksi hukuman disiplin. Kemudian juga dari pilar sumber daya, kita juga memperdayakan lagi SDM kita, meningkatkan kesadaran mereka untuk menjaga integritas, dicukupi anggarannya, dan juga IT sistem kita semakin maju sehingga seharusnya kemungkinan untuk berbuat yang tidak benar atau korupsi itu semakin kecil sebenarnya, tetapi ya kita menghadapi kenyataan bahwa masih ada ternyata. Kita sudah mengupayakan semua hal. Oleh karena itu tadi ya, kalau ada yang tagar tolak bayar pajak, jangan. Masih banyak ya petugas-petugas kami yang menjaga integritas dengan baik, dan pajak itu sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita. Sehingga kami menghimbau jangan putus asa. Kami juga tidak putus asa. Setiap ada gejala-gejala seperti itu, kita kerjasama dengan KPK, kita tindak, kita deteksi, kita tindak. Tidak ada yang lolos begitu saja. Tadi sudah kami sampaikan juga whistleblower sistem kita, rekan-rekan wartawan bisa saja ngirim, itu bisa lewat email, bisa dipantau, yang mengirim anonim, yang mengirim bisa memantau perkembangan kasusnya setiap saat. Jadi seminggu lagi dilihat, ini oleh Inspektorat Jenderal, nih oleh Kementerian Keuangan, udah diapain nih pengaduan saya, itu bisa kelihatan. Dan itu insya Allah kita lakukan terus prosesnya. Jadi demikianlah kira-kira gambaran umum beberapa tindakan yang dalam kerangka kerja integritas di Kementerian Keuangan. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya yang tadi soal apakah perusahaan-perusahaan yang sebelumnya duga sudah ingin melakukan pengemplangan pajak gitu atau menyuap pajaknya itu dari serangkaian peristiwa itu ditandai. Misalkan ditandai bisa aja dikirim monitoring khusus terhadap perusahaan wajib pajak tersebut, satu. Atau memang diberi aja stempel, nih pernah nyuap. Ini dampak sosial, artinya memberikan dampak atau efek jera kepada wajib pajak yang coba-coba menyuap para petugas pajak. Apakah hal-hal kayak gitu itu dipikirin nggak? Kalau misalkan dibiarin aja ya, saya yakin tinggal ganti konsultan ya lakukan lagi. Sama kayak saya bilang, orang males bikin SIM, dia pakai biro jasa aja. 600.000 selesai. Tapi petugas biro jasa itu di dalam, di sana ngurusin di Polda itu kan bayar loket. Apa itu nggak korupsi gitu loh? Ini kan hal yang dilegalkan gitu. Pertanyaan saya tolong Pak Alek sama Pak Asep dijawab. Oke, Mas Mario. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya yang bisa menjawab rekan-rekan pajak, tapi saya sedikitnya tahu. Jadi begini Pak, di pajak juga mengenal risk base Pak. Tentu saja perusahaan-perusahaan, ini kalau kita dari segi pajaknya, itu pasti sudah ditandai itu. Perusahaan-perusahaan yang high risk, itu pasti sudah ditandai, itu satu. Nah, kalau dari bidang saya, investigasi, kami juga menandai orang-orang juga. Orang-orang yang high risk itu juga kita perhatikan gitu ya. Jadi insya Allah kita menerapkan praktek-praktek terbaik yang ada di pemberantasan korupsi atau penegakan integritas itu kami sudah terapkan dengan baik gitu ya.
dari pajaknya tadi risk based, tentu saja perusahaan akan dipandang sebagai high risk nih kalau sudah begini kan. Ada kami juga orang-orang yang bisa kita identifikasi high risk atau low risk, dan ini selalu kita update dan kita perhatikan sebagai dasar untuk tadi pencegahan, respons dan monef. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Asep, Pak Alexander Zulkarnain yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.